Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan Pak Kahfi di video pembelajaran matematika. Di video kali ini yang akan kita bahas yaitu materi persiapan menghadapi PTS atau penilaian tengah semester matematika kelas 12. Materi yang akan kita bahas yaitu kaidah pencacahan, faktorial, permutasi, kombinasi, dan peluang. Ayo dukung channel ini dengan cara tonton video ini sampai habis, jangan di skip ya. Tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tekan tombol like, tinggalkan kesan dan pesan terbaik kalian di kolom komentar, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian melalui media sosial yang kalian punya. Yang pertama tentang soal kaidah pencacahan. Mari kita mulai dari soal yang pertama. Banyaknya cara seseorang pengendara mobil dari kota A dapat mencapai kota C melalui kota B. Nah, di sini kalian harus bisa mencari cara bagaimana si pengendara mobil ini dari kota A ke kota C melalui kota B ini berapa cara dia ya. Ini masuk ke dalam kaidah pencacahan aturan perkalian. Dari kota A ke kota B ada 3 jalan. Dari kota B ke kota C ada 2 jalan. Maka ini bisa langsung kalian hitung dengan cara 3 kali 2. 6 cara. Jawabannya yang bravo. Udah ya? Mudah sekali. Kita lanjut ke soal berikutnya. Apabila kota A dan B dihubungkan dengan 2 jalan. Nah, kalian harus bisa mengilustrasikan terlebih dahulu. A ini ada kota B, katanya ada 2 jalan. Nah, kita tulis 2 jalan. Nah, anggapnya jalannya seperti ini. Berikutnya B dan C dihubungkan dengan 3 jalan. B dan C dihubungkan dengan 3 jalan. 1, 2, 3. Selanjutnya, kota C dan kota D dihubungkan dengan 5 jalan. 1, 2, 3, 4, 5. Jika seseorang berangkat dari kota A ke kota D, nah, mau ke sini, maka banyaknya rute yang dapat ia lalui adalah, maka ini juga sama. Ini cara perkalian. A ke B ada 2 jalan, B ke C ada 3 jalan, C ke D ada 5 jalan. 2 kali 3 kali 5, hasilnya adalah 30. Itu 30 cara nih, 30 rute. Jawabannya yang Charlie. Next. Rudy mempunyai 3 kemeja berwarna biru, kuning, dan putih. Ya, maksudnya 3 kemeja. Yang satu biru, kuning, dan putih. Rudy juga mempunyai 4 celana panjang berwarna hitam, coklat, biru, dan putih. Banyaknya cara Rudy dapat memakai pasangan celana panjang dan kemeja. Ini juga di kaidah pencacahan menggunakan aturan perkalian. Bisa langsung menggunakan aturan perkalian ya. Tadi katanya ada 3 kemeja. 3 kemeja dan 4 celana panjang. 4 celana. Berarti cara Rudy dapat memakai pasangan celana panjang dan kemeja adalah tinggal kalian kali saja 3 kali 4. Yaitu 12 cara ya. Jawabannya Charlie. Soal berikutnya. Banyak cara mengkombinasikan 6 kemeja dan 5 celana yang berbeda corak adalah. Ini juga sama. Kalau ada soal seperti ini, tinggal langsung dikali 6 kali 5, yaitu 30 cara. Soal berikutnya, berapa banyaknya cara atau metode untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri atas ketua, sekretaris, serta bendahara dari total 8 orang siswa. Nah, ini di kaidah pencacahan, ini bisa kita menggunakan pengisian tempat ya, istilahnya pengisian tempat. Kita cari tahu dulu berapa pengurus atau berapa kotak yang akan kita buat. Di sini dikatakan 3 pengurus. Berarti anggap di sini ada 3 kotak ya. Kita buat dulu 3 kotak seperti ini.
Kotak pertama itu untuk memilih ketua, kotak kedua untuk sekretaris, dan kotak ketiga bendahara. Nah, dari total 8 orang siswa. Jadi ketika memilih ketua OSIS, nah 8 orang siswa ini semuanya memilih, ya kan? Ketika sudah terpilih ketua OSISnya, berarti total orangnya tinggal 7. Nah, 7 orang ini kita pilih untuk di bagian sekretaris. Setelah terpilih jadi sekretaris, tinggal sisanya 6 orang untuk pemilihan bendahara. Maka banyaknya cara untuk memilih 3 pengurus OSIS yang terdiri dari 8 orang siswa. Ini bisa kita kalikan langsung nih. 8 kali 7 dikali 6. Yuk kita hitung bareng-bareng. 8 kali 7 itu adalah 56. 6 dikali 56 dikali 6. 6 kali 6 636. 6 kali 5 30 ditambah 3. Jadi banyaknya pemilihan yaitu 336 cara. Itu caranya kalau ada kasus soal seperti ini dengan aturan pengisian tempat. Setelah kalian tentukan langsung dikali. Itulah cara pemilihannya. Berikutnya Adam, seorang pelajar SMK di Tangerang Selatan. Adam memiliki 3 jenis alat transportasi yang ia kendarai dari rumah ke sekolah, antara lain sepeda, ada sepeda mini, sepeda gunung, sepeda motor ada merek Yamaha, Honda, Suzuki, serta mobil sedan, kijang, pick up jenisnya ya. Pertanyaannya, berapa banyak cara Adam untuk berangkat dari rumah ke sekolah? Nah, di kaidah pencacahan ini menggunakan aturan penjumlahan. Mengapa menggunakan aturan penjumlahan? Terus kenapa ada aturan perkalian? Nah, bedanya aturan penjumlahan dengan aturan perkalian, di aturan perkalian kita bisa memadukan ya, artinya menggunakan semua data yang ada di situ. Misalkan kalian menggunakan baju merah dengan celana biru, itu bisa kalian langsung gunakan. Tapi kalau di aturan penjumlahan, ya kalian hanya bisa memilih benda itu gitu ya, jadi tidak bisa dipadukan. Contohnya di sini, kalau si Adam ini berangkat hari Senin menggunakan sepeda mini, ya dia hanya menggunakan sepeda mini. Maka di hari tersebut dia tidak bisa tuh memadukan sepeda mini misalkan dengan sepeda gunung. Jadi bawa dua dong dia ya. Berarti dalam kasus kendaraan-kendaraan seperti ini berarti pakai gunakan aturan penjumlahan. Nah, karena Adam sepeda ini memiliki 2 jenis, yaitu sepeda mini dan sepeda gunung, maka sepedanya ada 2 ya kan. Terus sepeda motor. Sepeda motor ini ada berapa jenis? Ada 3 jenis. Dan mobil. Mobil ini ada berapa jenis tadi? Ada 3 jenis. Maka banyak cara Adam untuk berangkat dari rumah ke sekolah. Itu kemungkinannya ada 2 tambah 3 tambah 3. Yaitu ada 8 cara. Ya, itu contoh soal dari kaidah pencacahan. Berikutnya kita masuk ke konsep faktorial. Nah, ini ada nilai dari 2 faktorial dikali 3 faktorial. Maka kalian uraikan dulu. 2 faktorial itu artinya 2 kali 1 sama dengan 2. Kalau 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Maka 2 faktorial dikali 3 faktorial yaitu 2 kali 6 sama dengan 12. Jawabannya Charlie. Soal berikutnya, nilai dari 5 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 3 faktorial. Kita uraikan dulu satu-satu. 5 faktorial itu artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Hasilnya berapa? 5 kali 4 20. 20 kali 3 60. 60 kali 2 120. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. 24 kali 1 24. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 6. 6 kali 1 6. Nah, kita setelah menemukan hasilnya, kita masukkan lagi ke format seperti soal. 5 faktorial tadi 120 per 4 faktorial itu 24 dikali 3 faktorial itu 6. Cara menghitungnya bisa kalian 120 kali 6 dibagi 24, atau kalian sederhanakan dulu 6 sama 24. 6 dibagi 6 itu 1,
24 dibagi 6 yaitu 4. 120 dibagi 4 yaitu hasilnya 30. Ya, ini untuk menghitung ini ya. Bisa 120 kali 6 dibagi 24 sama aja ya. Intinya hasilnya adalah 30. Lanjut ke soal faktorial berikutnya. Bentuk perkalian 3 kali 4 kali 5 kali 6 jika dinyatakan dalam notasi faktorial adalah, ya kita yang ke bagian A dulu. 6 faktorial itu kan artinya 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, di pertanyaan soal ini bisa kita balik ya. 6 kali 5 kali 4 kali 3 berhenti di 3. Sedangkan yang A itu sampai 1. Berarti yang A bukan ya. Yang A bukan. Sekarang yang B. 6 faktorial dikali 2 faktorial. 6 faktorial kan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini udah lewat nih. Sedangkan dikali juga 2 kali 1. Nah, ini yang bagian B bukan ya. Yang C. 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Coba kita urai. 6 faktorial itu adalah 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali. Nah, karena di bawahnya 2 faktorial, 6 faktorial ini bisa kita berhenti di 2 faktorial. Bagi 2 faktorial. Nah, 2 faktorial dengan 2 faktorial kita coret. Jadi sisanya 6 kali 5 kali 4 kali 3. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan. Maka jika 6 kali 5 kali 4 kali 3 dinyatakan dalam notasi faktorial, yaitu 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Jawabannya adalah yang Charlie. Soal faktorial berikutnya. Bentuk perkalian 7 kali 8 kali 9 dibagi 1 kali 2 kali 3 atau 3 kali 2 kali 1 ya. Jika dinyatakan dalam notasi faktorial adalah ya. Berarti kita buat si option pilihan ini sesuai nggak dengan pertanyaan gitu ya. Kita mulai dari A. 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Kita urai berarti nanti nih. Karena di bawahnya 6 faktorial, maka penguraian 9 faktorialnya berhenti di 6 faktorial. Ya, kita mulai. 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 6 faktorial. Sama-sama coret. Jadi sisanya 9 kali 8 kali 7. Nah, tidak sama dengan pertanyaan. Berarti yang A jawabannya salah. Yang B. 9 faktorial per 3 faktorial kali 6 faktorial. 9 faktorial kita urai 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 3 faktorial dikali 6 faktorial. 6 faktorialnya kita coret, yang atas, yang bawah juga coret. Nah, 3 faktorial kita urai. Sebelumnya atas tulis dulu 9 kali 8 kali 7 dibagi 3 faktorial itu berarti 3 kali 2 kali 1. Nah, ini sudah sesuai dengan pertanyaan. Berarti notasi ilmiahnya yang benar adalah yang Bravo. Lanjut ke soal berikutnya. Nilai N yang tepat dari persamaan berikut. N faktorial per N min 2 faktorial sama dengan 2. Nah, kira-kira nilai N-nya berapa? Nah, kita masukkan aja satu-satu opsinya ya. Kita mulai dari yang A. N-nya ini kita buat 1, maka N-nya kita buat 1 ya. Berarti 1 faktorial dibagi 1 N-nya dikurang 2 faktorial. 1 dibagi min 1 faktorial. Nah, ini salah nih ya. Ini bukan. Jawabannya yang A salah. Yang B coba masukkan kalau N-nya 2. Maka bisa kita tulis N-nya 2 faktorial dibagi 2 dikurang 2 faktorial. Berarti 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 2 itu 0 faktorial. Nah, ingat ya, kalau 0 faktorial itu sama dengan 1. Berarti 2 faktorial itu 2 kali 1, 0 faktorial itu 1. 2 kali 1, 2, 2 dibagi 1, 2. Nah, sama nih seperti soal. Berarti N-nya adalah 2. Kita lanjut ke bahasan permutasi. Dalam suatu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara dari 10 siswa.
banyaknya cara pemilihan. Nah, berarti N-nya itu adalah 10 siswa. Dan R-nya yaitu ada ketua, sekretaris, berarti ada 3 yang akan dipilihnya. Kejadian yang diinginkannya ada 3. Maka untuk mencari permutasi, nah di sini kenapa disebut permutasi? Karena di sini ada jelas urutannya. Ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi kalau urutannya jelas atau disebutkan, maka ini disebut sebagai permutasi. PRN atau permutasi R dari N sama dengan N faktorial. Ini ingetin persamaannya. N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. N faktorialnya berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial. Kita urai 10 faktorial ini sampai 7 faktorial aja ya. Berarti 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial dibagi 7 faktorial. 7 faktorial atas kita coret, 7 faktorial bawah kita coret. Jadi sisanya tinggal 10 kali 9 kali 8. Berapa hasilnya? 9 kali 8, 72 kali 10, 720 cara. Jawabannya yang delta. Nilai dari 1 per permutasi 2 dari 2 dan 1 per permutasi 3 dari 3. Maka kita cari dulu permutasi 2 dari 2 yaitu 2 faktorial dibagi 2 dikurangi 2 faktorial. Berarti 2 faktorial dibagi 0 faktorial. Sama dengan 2 kali 1, 0 faktorial itu 1, jadi hasilnya 2. Permutasi 3 dari 3 sama dengan 3 faktorial dibagi 3 dikurangi 3 faktorial. Berarti 3 faktorial dibagi 0 faktorial. 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial itu 1, berarti 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 hasilnya 6. Maka kita tulis lagi sesuai urutan format pertanyaan 1 per P2 dari 2. P2 dari itu 2, berarti 1 per 2 ditambah 1 per P3 dari 3 hasilnya 6, berarti 1 per 6. Nah, maka jawabannya 1/2 tambah 1/6. Nah, yang ini 1/2 tambah 1/6. Berikutnya, nilai ini sama ya, ini permutasi, ini R, ini N, ini R, ini N. Nah, kita cari dulu. Sama bisa dibuat seperti ini juga nih. Nah, berarti 2 faktorial dibagi 2 dikurang 2 faktorial. 2 faktorial dibagi 0 faktorial. Sama dengan 2 kali 1, 0 faktorial itu 1, hasilnya 2. Sekarang faktorial 4 dari 4, berarti 4 faktorial dibagi 4 dikurangi 4 faktorial. 4 faktorial dibagi 0 faktorial. 4 faktorial itu artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. 0 faktorial itu nilainya 1. Maka 4 kali 3 12. 12 kali 2 24. Maka kita buat lagi formatnya. 2P2 itu tadi hasilnya 2. 4P4 itu hasilnya 24. Maka 2 ditambah 24 hasilnya 26. Bravo. Soal berikutnya, banyaknya cara menyusun huruf-huruf notasi adalah ini mah bukan mencari banyaknya cara ya, sebenarnya kalian buat kalau misalkan ke dalam persamaan permutasinya seperti apa ya bentuk permutasinya. Kita perhatikan bahwa notasi ini N-nya atau jumlah hurufnya itu ada 6. Nah, maka R-nya juga 6 nih ya. Maka bentuk permutasinya ya R dari N, 6 dari 6. Jawabannya yang ini. Banyaknya cara menyusun huruf-huruf malam. Nah, baru ini kita menghitung atau mencari banyaknya cara menyusun huruf dari kata malam. Yang pertama yang harus kalian cari adalah N atau banyaknya huruf.
Malam itu hurufnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti N-nya ada 5. Nah, sekarang kalian cari huruf yang sama. Di sini kita lihat ada huruf M-nya ada 2. Berarti M-nya ada 2. Apalagi yang sama A. Huruf A-nya ada 2. Nah, setelah seperti ini, maka permutasinya bisa kalian tulis seperti ini ya. P sama dengan N faktorial dibagi M faktorial A faktorial. Jadi di bawah ini tergantung huruf yang samanya ya. Karena di sini yang sama huruf M sama A. Nah, N faktorialnya berarti 5 faktorial dibagi M itu tadi ada 2 faktorial, A itu juga ada 2 faktorial. Maka kita urai 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial. 2 faktorial yang di atas coret, 2 faktorial yang di bawah coret. Sisanya tinggal 5 kali 4 kali 3 dibagi 2 kali 1. 4 bagi 2. 4 dibagi 2 hasilnya 2. 2 dibagi 2 1. Maka hasilnya adalah 5 kali 2 kali 3. Hasilnya adalah 30. Lanjutnya, banyak cara menyusun huruf-huruf SMK bisa. Nah, kita cari dulu N-nya. Total hurufnya. SMK bisa berarti ada 7 N-nya. Terus apa yang sama nih? Huruf apa yang sama? Huruf S. Ada 2 berarti S sama dengan 2. Apalagi yang sama M tidak ada, berarti yang sama hanya huruf S. Maka untuk mencari banyaknya cara ini pakai permutasi sama dengan N faktorial per S faktorial. N faktorialnya itu ada 7 faktorial dibagi S faktorialnya adalah 2 faktorial. Kita urai 7 faktorial itu artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial. 2 faktorial atas coret, 2 faktorial bawah coret. Jadi sisanya 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3. 25, 20. Banyaknya permutasi R unsur dari N unsur yang berbeda dinyatakan dengan PRN. Nah, berarti kalau ada pertanyaan permutasi PRN, ini kan rumusnya N faktorial dibagi dalam kurung N dikurangi R faktorial. Mana jawabannya? N faktorial dibagi N dikurangi R faktorial. Pokoknya N ini pasti lebih besar dari R. Selesai permutasi, kita masuk ke kombinasi. Kombinasi itu rumusnya ya CRN itu sama dengan N faktorial dibagi N dikurangi R dikali R. N dikurangi R faktorial dikali R faktorial. Ya, ini rumus kombinasi. Diingat-ingat. Nah, sekarang kita cari nilai dari kombinasi 4 dari 6 ditambah kombinasi 3 dari 7 adalah. Berarti kita cari dulu kombinasi 4 dari 6. Maka kita bisa tulis 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4 faktorial dikali 4 faktorial. 6 faktorial dibagi 6 dikurangi 4, 2 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan kita urai 6 faktorialnya menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial saja sampai di sini dibagi 2 faktorial dikali 4 faktorial. 4 faktorial atas kita coret, 4 faktorial bawah kita coret. Berarti sisanya tinggal 6 kali 5 dibagi 2. 30 dibagi 2, 15. Kombinasi 3 dari 7 sama dengan 7 faktorial. Nah, kita bisa langsung nih. 7 dikurangi 3, 4 faktorial. Nah, 3 faktorialnya tulis ya. Ini cepet nih. 7 faktorial kita urai menjadi 7 kali 6 kali 5 kali 4 faktorial dibagi 4 faktorial kali 3 faktorial. Kita coret 4 faktorial di atas, 4 faktorial di bawah. Sisanya berarti 7 kali 6 kali 5 dibagi 3 faktorialnya kita urai. 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Nah, coret. Tinggal 7 kali 5, 35. Maka ini kita bisa tulis tadi hasilnya berapa? 15
C3 dari 7 hasilnya 35. 15 tambah 35 hasilnya adalah 50 delta. Soal berikutnya. Dari 10 orang pemain, nah 10 orang ini berarti N-nya 10. Diambil 6 orang untuk bermain. Ini adalah R-nya. R-nya 6. Banyaknya susunan pemain yang dapat dibentuk. Nah, di soal ini tuh tidak ada membicarakan tentang urutan. Nah, kalau tidak ada soal membicarakan atau membahas tentang urutan, maka ini kategorinya masuk ke dalam kombinasi C, R, N. Berarti N faktorial dibagi N dikurangi R dikali R faktorial. N faktorialnya berarti 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6 faktorial dikali 6 faktorial ya. Kita urai lagi berarti menjadi 10 faktorial dibagi 10 dikurangi 6, 4 faktorial kali 6 faktorial. Maka kita urai 10 faktorialnya menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial dibagi 4 faktorial dikali 6 faktorial. Nah, 6 faktorialnya kita coret atas dan bawah. Sisanya tinggal 10 kali 9 kali 8 kali 7 dibagi 4 faktorialnya kita urai. 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, ini bisa sederhanakan nih ya sistem coret. 4 kali 2 kan 8. Berarti 4 kali 2-nya coret, 8-nya juga coret. Nah, 9 dengan 3. 9 sama-sama dibagi 3. 3 dibagi 3, sisa 1. 9 dibagi 3, 3. Maka hasilnya 10 kali 3 kali 7. Hasilnya adalah 210 cara. Soal berikutnya, dari 9 orang, siswa akan dipilih 4 orang siswa untuk lomba lingkungan hidup. Tetapi, seseorang harus selalu terpilih. Nah, ini ada syarat nih. Perhatikan ya. Pertanyaannya adalah, banyak cara pemilihan tersebut adalah. Jadi, kalian pertama harus tulis dulu kondisi awalnya. Kondisi awalnya itu kan kombinasi 4 siswa dari 9 siswa. C4, 9. Tetapi, seseorang harus terpilih. Seorang harus terpilih. Nah, berarti dari bentuk yang pertama kita buat menjadi seperti ini karena harus ada seorang terpilih, berarti dari 9 orang dikurangi 1. Berarti kan pemilihannya juga sama, dari 4 dikurangi 1. Maka sekarang penulisannya menjadi C atau kombinasi 4 kurang 1 3, 9 kurang 1 9 kurangi 1 8. Nah, maka bentuk yang kita cari adalah kombinasi 3 dari 8. Kombinasi 3 dari 8 ini dihitungnya seperti ini ya, 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3 faktorial dikali 3 faktorial. Artinya ini 8 faktorial dibagi 8 dikurangi 3, 5 faktorial dikali 3 faktorial. 8 faktorial kita urai menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tapi karena di bawahnya ada 5 faktorial, dia berhenti di 5 faktorial ya. Dibagi 5 faktorial dikali 3 faktorial. 5 faktorial atas biasa coret, bawah coret. Sisanya berarti 8 kali 7 kali 6 dibagi 3 faktorial. Nah, kita tulis ya, 8 kali 7 kali 6. 3 faktorialnya kita urai menjadi 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2 kali 1 itu 6. Ini 6, coret ya. Berarti hasilnya tinggal 8 kali 7. Hasilnya adalah 56 cara. Berikutnya, dari 8 pelajar akan dipilih 5 pelajar untuk mengikuti lomba bidang studi matematika. Jumlah cara pemilihan yang dapat dilakukan adalah, ini soal kombinasi. Berarti kombinasi 5 pelajar dari 8 pelajar. Sama ya, berarti ini 8 faktorial dibagi, nah ini langsung aja ya, 8 kurang 5, 3 faktorial, 5 faktorialnya tulis. Jadi sisanya tinggal 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial dibagi 3 faktorial kali 5 faktorial. Seperti biasa, atas 5 faktorial coret, bawah coret. 3 faktorial itu kan artinya 6, coret, coret. Sisa 8 kali 7, 8 kali 7 yaitu 56 cara. Selesai materi kombinasi, kita masuk ke materi peluang.
Perhatikan soal berikut, ruang sampel 2 uang logam yang dilemparkan. Ini adalah uang logam ya, 2 uang logam. Uang logam yang pertama itu kemungkinannya akan muncul angka gambar. Nah, ini 2 logam, berarti logam kedua kemungkinan yang akan muncul yaitu angka dan gambar. Berarti ruang sampelnya kalian pasangkan bisa seperti ini. A, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar. Nah, kalau ditulis tuh gini, ruang sampelnya ya. Angka-angka, angka gambar, angka-angka, angka gambar, gambar angka, gambar-gambar ya gitu ya. Sekarang gambar angka, gambar-gambar. Ini adalah ruang sampelnya. Itu jawabannya yang Charlie. Dalam pelemparan 2 buah dadu, jumlah titik sampelnya adalah. Ini 2 buah dadu. Kalau logam tadi kemungkinannya 2 sisi ya, angka gambar. Kalau dadu berarti kan dadu itu kubus, ada 6 sisi. Berarti kemungkinannya tuh ada 6 untuk satu dadu ya. Dadu pertama kemungkinannya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang muncul. Dadu yang kedua pun sama, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka titik sampelnya bisa ditulis seperti ini nih. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berikut pun 21 dan seterusnya sampai 61, 62, 63, 64, 65, 66. Ini kalau ditulis akan menjadi seperti ini ya. 11, 12, 13, 14, 15, 16. 21, 22, 23, 24, 25, 26. 31, 32, 33, 34, 35, 36. 41, 42, 43, 44, 45, 46. 51, 52, 53, 54, 55, 56. 61, 62, 63, 64, 65, 66. Ini kalau dihitung titik sampelnya berjumlah atau kita sebut sebagai NS itu adalah 36. Nah, ini kalau dihitung satu-satu. Nah, cara cepatnya kalau ada 2 buah dadu ditanya titik sampelnya berarti 6 dikali 6 yaitu 36. Jawabannya yang E. Sekarang kita lihat 4 buah logam dilempar sekali secara bersamaan. Banyaknya hasil yang mungkin terjadi. Ini logam itu kan ada 2. Nah, logam pertama kemungkinannya angka gambar. Logam kedua pun sama, angka gambar. Logam ketiga juga kemungkinannya 2 dan logam keempat juga kemungkinannya 2. Ini bisa langsung kita kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya adalah 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16. Jadi kemungkinan yang terjadinya adalah 16. Nah, berikutnya, bila diambil sebuah bola secara acak seperti pada gambar di bawah, peluang terambil sebuah bola basket. Bola basket berarti di sini kita perhatikan untuk jumlah seluruhnya atau semua NS-nya ya. NS-nya itu berarti jumlah seluruh bola yang ada di sini. Jumlah bolanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Maka NS-nya 12. Nah, karena yang ditanya adalah bola basket, maka kita anggap sebagai NA. Peluang banyaknya bola basket. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Maka peluang terambilnya bola basket atau PA sama dengan NA per NS. NA ini maksudnya basketnya itu ada 7. Total dari seluruh bolanya NS-nya itu ada 12. Maka peluang terambil bola basket adalah 7 per 12 yang delta. Soal berikutnya 2 buah dadu dilempar bersamaan. Dadu ada 2 ya kan. Ini dadu pertama ada 6 dan dadu kedua ada 6. Maka NS-nya kemungkinannya ada 36. Nah, peluang muncul kedua mata dadu berjumlah 5. Jumlah dadu
berjumlah 5 ya, jumlah 5. Berarti kan ada kemungkinannya 1 sama 4, 2 sama 3, 3 dan 2, dan 4 sama 1. Berarti Na-nya ini ada 4. Maka peluang muncul kedua mata dadu 5 atau kita sebut sebagai Pa itu sama dengan Na per Ns. Na-nya 4, S-nya 36. Sederhanakan masing-masing bagi 4, 4 dibagi 4 1, 36 dibagi 4 9. Jawabannya 1 per 9. Dalam pelemparan sebuah dadu, peluang muncul mata dadu prima. Nah, sebuah dadu itu ada sisinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka NS-nya ada 6. Peluang muncul mata dadu prima. Mata dadu prima. Prima itu berarti ada 2, 3, 5. Maka Na-nya itu ada 3. Maka peluang muncul mata dadu prima atau Pa sama dengan Na per Ns. Na-nya 3, Ns-nya 6. Berarti jawabannya 3 per 6. Berikutnya, bila sebuah dadu dilempar 300 kali, 300 kali ini berarti banyaknya pelemparan atau N. Frekuensi harapan yang ditanya FH muncul mata dadu 5. Nah, kita cari dulu dadu itu kan angkanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya ada 6. Nah, di sini muncul mata dadu 5. Mata dadu 5 kan cuma ada ini nih. Maka Na-nya 1. Nah, kalau ditanya frekuensi harapan, berarti peluang A dikali banyaknya percobaan. Peluang A itu berarti Na per Ns dikali banyaknya percobaan, itu tadi 300 kali. Na-nya 1, Ns-nya 6 dikali 300. Maka ini artinya 300 dibagi 6. 300 dibagi 6 itu artinya 50 jawabannya. Peluang seorang terkena polio adalah 0,01 dari 1000 anak. Berapa kira-kira yang terjangkit polio? Ini tinggal langsung dikali ya. 0,01 dikali 1000 itu hasilnya 10. Nih kalau mau tahu caranya adalah 1000 berarti maju 3 langkah dari koma 1, 1, 2, 3. Maka di sini ya 10. Peluang Budi akan menang dalam pertandingan catur adalah 0,8. Bila Budi melakukan pertandingan catur sebanyak 30 kali, berarti frekuensi harapannya berapa? Frekuensi harapan sama dengan peluang dikali banyaknya pertandingan. Maka peluangnya tadi 0,8 dan banyaknya itu 30 kali, maka 3 kali 8 yaitu 24 cara. Selesai materi persiapan menghadapi PTS, penilaian tengah semester atau UTS. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.